Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dokumenter Story. Kalian udah mampir di konten aku yang kedua kalinya. Kenalin sekali lagi, nama aku Dona. Aku seorang tunanetra. Kali ini aku akan membahas sebuah kasus kriminal disabilitas. Korbannya seorang disabilitas. Kalau kalian gak kuat, ini adalah seorang balita. Kalau kalian gak kuat ya, kalian skip aja lah konten ini. Mungkin bisa nonton di video aku sebelumnya yang belum pernah menonton. Oke? Jangan lupa dukung channel aku, subscribe, like, nyalakan notifikasi. Oke. Ini adalah kasus yang bikin muyak. Yang mendengarkan kasus ini siap-siap sarik. Yang kesabaran kita setipis tisu. Kalian siap-siap mendengarkan. Ayu hapo acil hendak berkisah kasus yang belum terpecahkan. Korbannya disabilitas seorang anak balita. Kalau kalian kada kuat mendengarkan, kada apa-apa, lewati aja konten ini. Tapi kalau kalian penasaran, ya udah, ayo lanjut. Seorang anak yang berusia 4 tahun tanggal 21 Maret tahun 2010. Kasus cold case yang belum terpecahkan. Kasus anak hilang pastinya menggemparkan publik setempat yang terjadi di Meksiko tahun 2010. Dikabarkan menghilang secara tiba-tiba dari kamarnya. Kasus ini sontak membuat geger satu Meksiko pada saat itu. Siap-siap ya. Oke, kita bahas kasus yang satu ini. Abahnya itu seorang pengusaha sukses bernama Mauricio Guevara. Ibunya Paulette ini bernama Lizzie. Gimana cara nyebutnya? Ini nama Meksiko. Lizette. Ibunya Paulette ini bernama Lizette Farah. Mereka ini memiliki dua buting anak. Yang pertama narannya Lizette juga, tapi dipanggil Lizzie. Ini usianya 7 tahun. Nasi bungsu ini narannya Paulette Guevara yang berusia 4 tahun. Paulette ini terlahir prematur po. Usia 25 minggu Paulette ini udah lahir bujur-bujur prematur. Bisa dikatakan abnormal. Biasanya si po jarang ada yang selamat. Karena dia terlahir bujur-bujur prematur, dia memiliki disabilitas fisik. Dia kada kawa berdiri berjalan tanpa bantuan orang lain. Dia juga kada kawa bepandir. Maai kasiannya bermaras banar. Kemampuan bicaranya sangat terlambat. Padahal katanya Paulette ini anaknya buas banar. Kada mucil, kada rewel, kada suka menangis, baik tumpang anaknya. Padahal si anak ini matanya biru, rambutnya pirang po. Bungasnya pang, namanya juga bule. Paulette ini anak sugi po. Orang tuanya kaya, tinggalnya aja dia apartemen po. Gimana kada sugi, abahnya aja pengusaha, uminya pengacara. Cocok sudah. Mereka punya 2 orang babysitter yang narannya babysitternya bernama Erika dan Marta. Nah, di sini awal kisah kronologinya tanggal 21 Maret tahun 2010 jam 9 malam. Ini baru hanyar bulik dari jalan-jalan liburan po. Paulette ini berjalan liburan sama abahnya, sama kakaknya, tapi mamanya kada umpat. Paulette ini kada berliburan lawan lakinya, kada umpat juga sama Paulette. Jadi mamanya ini liburan sama kawan-kawannya, pesta-pesta, minum-minum. Kelakuan. Setelah itu abahnya Paulette sama kakaknya si Lizzie boleh ke rumah habis liburan. Terus mamanya Paulette seperti biasa rutinitas suka nyium keningnya Paulette. Bepandir lawan Paulette, katanya good night. Pada tanggal 22 hari Senin pagi, babysitternya bangun seperti biasa bersih-bersih, bersimpun nyiapin buat sekolah Lizette. Terus itu udah beres bersimpun, babysitternya datang ke kamar Paulette untuk ngebangunin si Paulette. Dilihatnya kada ada si Paulette di kamar. Si babysitternya mencari di bawah kolong ranjang, kada ada. Kamar mandi kada ada juga.
di kamar mamanya, di kamar kakaknya, di seluruh rumah kadada Paulette menghilang. Akhirnya mereka keluar keliling dicari Paulette, keliling tupang di sekitar apartemen, di setiap pojokan sudut kadada jua, sampai ngetokin pintu kamar tetangga apartemen buat nyariin si Paulette. Tok tok tok, orangnya ada Paulette nggak? Mun kata tetangganya kadada Paulette di sini. Tiba-tiba menghilang sampai nanya ke satpam. Kadada juga paniklah mereka semua, mulai cemas, bingung, gelisah. Kemanakah si Bungas Paulette ini menghilang? Pada akhirnya mereka menelpon abahnya Paulette sama mamanya Paulette, kasih tahu bahwa Paulette menghilang. Setelah itu pencarian dimulai. Tapi yang bikin munyak, bisa-bisanya barang bukti di TKP semuanya jadi beramburan. Nggak karu-karuan, gara-gara polisinya masuk pegang-pegang kada pakai instruksi. Setelah itu polisi kada juga nemuin Paulette. Entah kemana anak itu berada. Dilihat-lihat di rumahnya kada ada yang rusak. Pintu jendela kada terjadi kerusakan secara paksa. Kamarnya juga rapi. Di atas kasurnya kada berhamburan juga. Dan kada ada tanda-tanda penculikan juga. Kalau memang anak ini diculik, pasti si penculiknya menghubungi keluarganya. Anak ikam ulun culik, kalau mau anak ikam bulik tebus dulu uang sekian. Tapi ini kada ada juga. Kemudian keluarganya Paulette memasang billboard, spanduk di mana-mana dipajang seluruh jalanan menginformasikan bahwa Paulette hilang. Jika ditemukan tolong dibuliki. Ini si Bungas kesian aja pang. Abah sama ibunya itu diwawancarai masuk TV. Ada juga berita di koran. Pokoknya satu Meksiko tahu semua po. Sedihnya pang, kemana anak itu kada balik ke rumah. Tapi po bilang mamanya Paulette, ini anakku diculik. Tapi kan kada ada tanda-tanda penculikan. Orang-orang juga kada percaya kalau anaknya diculik. Itu masih kecurigaan mamanya aja sih. Padahal waktu malam itu sunyi, kada ada suara keributan. Tenang-tenang aja. Suara anjingnya juga kada menggonggong. Tapi gimana caranya si penculik itu bisa mengambil si Bungas Paulette? Bukannya rumahnya masih jadi TKP ya? Kenapa dia mempersilahkan orang-orang masuk ke rumahnya? Dan bahkan yang masuk ke rumahnya itu ada banyak orang po. Mulai dari wartawan lah, tetangganya lah, kru-kru, kan masih jadi barang bukti. Kenapa mamanya membiarkan orang-orang masuk seenaknya? Kan masih dalam tahap penyelidikan loh. Mamanya ini melakukan interview di atas ranjang Paulette po. Nah di sini po ada kalimat mamanya pas diwawancarai. Si mamanya ini bilang, bahkan kalau saya kehilangan Paulette, saya masih punya anak perempuan satu lagi. Bisanya tuh nah mamanya ngomong kayak gitu. Nggak ada sedih-sedihnya. Anak hilang dia bilang kada apa-apa kalau satunya hilang. Kan masih ada anak satu lagi. Mul banar pang. Mamanya itu kok bisa ngomong kayak gitu. Nggak jelas. Tapi po orang-orang di Meksiko banyak yang curiga dan bertanya-tanya. Bahkan babysitternya Paulette aja curiga dengan mamanya. Ada sesuatu yang kada beres yang terjadi kepada Paulette. Dan kecurigaan polisi pun mengarah kepada orang tuanya dan juga babysitternya. Dan anehnya lagi terbongkar sudah. Ternyata Paulette hilang, orang tuanya kada mencari sama sekali. Yang mencari Paulette itu babysitternya. Sampai keliling-keliling di komplek apartemen. Yang panik malah orang lain, bukan orang tuanya. Ketika diwawancarai, babysitternya menceritakan dia yang panik, dia yang mencari Paulette. Kemudian babysitternya menelpon kedua orang tuanya untuk memberitahu bahwa anaknya telah hilang. Setelah itu mereka buliklah ke rumah. Tapi kata abahnya ini begitu pulang dia malah nyantai-nyantai. Sedang minum kopi sambil merokok. Sayangnya tuh nah anak hilang dia nyantai-nyantai. Mamanya juga santai masuk ke kamar, berjalan dengan santai. Pokoknya kedua orang tuanya kada panik sama sekali dan tidak mencari anaknya hilang. Dan yang melaporkan ke polisi itu bukan orang tuanya, tapi saudara dari orang tuanya. Babysitternya juga cerita bahwa kedua orang tuanya, Paulette ini sedang mengalami konflik
Biasalah, Po, masalah rumah tangga. Masalahnya apa kira-kira? Masalahnya itu adalah masalah keuangan. Dengar-dengar sih mereka udah kada mampu lagi tinggal di apartemen yang mewah itu selain masalah keuangan. Mereka juga sering berantem, teriak-teriakan lah, bakapuciak. Sampai liburan terakhir, mereka itu mamanya jalan sama selingkuhannya. ¿Qué fue lo que pasó? Yo acosté a mi hija a dormir alrededor... En esta cama. En esta cama. Esta es la cama de Paulette. La está estrenando aparte de todo, porque tenía una semana. Nah, setelah tanggal 30 Maret, 8 hari setelah Paulette menghilang, orang tua dan babysitternya dibawa polisi dan diasingkan. Mereka diasingkan dan tinggal di hotel. Di sana mereka diwawancarai dengan psikolog dan investigasi penyelidik. Setelah diselidiki, psikolog bilang bahwa mamanya Paulette itu memiliki personality disorder, yaitu gangguan kepribadian. Terlihat sama sekali kada memiliki empati, mirip-mirip psikopat, Po. Ih, mamanya itu nggak punya rasa iba, kada kasihan sama orang, Po. Nah, ini ciri-ciri psikopat. Dan satu Meksiko benci sama mamanya. Mirip-mirip kasus di Indonesia, sabungnya orang tuanya bunuh anaknya. Ih, kok bisa-bisanya tuh, nah, orang tua bunuh anaknya sendiri. Dodol memang. Jadi orang-orang di Meksiko itu sama orang tuanya Paulette semuanya mengomel-ngomel. Orang-orang akhirnya menuduh bahwa dalangnya adalah mamanya sendiri. Terus si abahnya Paulette sama juga diwawancarai sama psikolog. Katanya sih abahnya ini memiliki sifat pendiam, kada banyak komentar waktu anaknya menghilang. Ini orang tua apa-apaan sih? Aku baru sadar, Po, jodoh atau pasangan itu pasti mirip-mirip ya. Ya serupa. Katanya sih waktu mamanya itu diwawancarai sama polisi dan penyelidikan investigasi, mamanya ini saring ngamuk-ngamuk dia, Po. Teriak-teriak, dia bilang, "Kalian nuduh aku ya?" Siap-siap ya, Po. Ini bagian yang paling mendebarkan. Pada tanggal 31 Maret tahun 2010, tubuhnya Paulette ditemukan. Di sini yang paling sedih benar, Po. Mau nangis aku rasanya. Ketika tubuhnya Paulette ditemukan dan banyak kejanggalan. Aneh. Tarik nafas dalam-dalam ya. Paulette ditemukan tersangkut di bagian kaki kasurnya. Dia terbungkus dengan selimutnya, ditemukan 9 hari setelah dia menghilang. Setelah ditemukan si bunga secantik ini Paulette, orang-orang semua sarik, ngomel-ngomel, marah-marah sama orang tuanya Paulette. Ya iyalah, gimana orang kada marah? Orang udah kelihatan gaya-gayanya kayak gitu, mencurigakan. Padahal ya, Po, tadi kan sebelumnya aku bilang, setelah hilangnya Paulette, mamanya itu mempersilahkan orang-orang untuk masuk ke dalam rumahnya. Banyak loh yang masuk dalam ke rumahnya itu, ada ratusan orang loh. Kok bisa baru kelihatan kalau anaknya ada di situ dan tersangkut? Padahal kan polisi, keluarganya sudah membedah kamarnya Paulette sampai di kolong kasur, di selimutnya udah diubrak-abrik. Kok baru ketemu setelah 9 hari dan mereka nggak mencium sesuatu gitu? Tanda tanya. Dan jaksa agung di Meksiko yang bernama Alberto Basbas, nggak tahu gimana cara bilangnya, Basbas. Alberto ini melakukan investigasi penyelidikan di dalam rumahnya Paulette. Alberto ini sudah ngecek-ngecek di kasur dan di bawah kolong. Dia bilang nggak ada apa-apa. Nah, pas jasadnya Paulette itu ditemukan, Alberto itu kaget dong. Dia bilang, wah, ini pasti pembunuhan. Tapi tiba-tiba kok Alberto ini berubah lagi teorinya. Dia bilang, tapi bisa aja sih Paulette itu pas membalikan badannya, Paulette terjatuh dan tersangkut di selimut sampai kehabisan napas.
Tapi dibantah sampai babysitternya kalau memang Paulette itu meninggal karena tersangkut di bawah selimutnya, harusnya kita semua sudah sadar bahwa ada Paulette di situ. Dari awal hilangnya Paulette, bilang babysitternya ini benar-benar nggak masuk akal. Alberto ini tiba-tiba berubah pendapatnya. Ternyata dia ini memang deket sama abahnya Paulette. Dia juga suka merubah-merubah statementnya. Dan mamanya lah yang dituduh telah membunuh anaknya. Masa karena dekat sama abahnya Paulette, dia konco gitu nah po, bekawan. Kalau aku sih kada mandang teman. Kalau salah ya salah aja. Jangan karena teman kita bela-belain. Ini perkaranya beda, nyawa po, nyawa. O a esto. Entonces Paulette estaba estrenando esta cama. Jadi si Alberto ini bela abahnya Paulette, tapi nuduh mamanya Paulette. Setelah itu Alberto bas-bas mengatakan bahwa ini adalah kematian yang tidak disengaja. Geram gak po? Geram kan? Geram banget ya. Pada tanggal 6 April tahun 2010, Paulette dimakamkan. Anehnya lagi bisa-bisanya tuh nah po, yang datang ke pemakaman Paulette cuma mamanya aja. Abahnya sama keluarganya kada datang ke pemakaman. Informasinya lagi po, bahwa ternyata polisi yang pertama kali datang ke rumah Paulette untuk mencari Paulette, polisinya kada begawi, cuma dilihat-lihat gitu aja. Masuk ke dalam rumah Paulette kada ada melakukan tugas. Terus ngapain jadi polisi kalau kada kerja? Apakah lawangnya rusak alias pintunya, jendelanya juga dicek? Kata polisi Bapadah, kada ada yang rusak itu pintu dan jendelanya aman. Tidak ada pendobrakan, hanya itu aja sudah bulik polisinya lagi po. Yang kada jelaskan lagi po, polisi mempersilahkan rumahnya Paulette untuk dimasuki oleh siapapun. Ya jadi rusaklah TKP-nya kalau semua orang masuk di rumah itu. Bukannya sedang dalam tahap penyelidikan ya. Jadi amburadul kasus Paulette Guevara ini. Jadi kesimpulan di akhir kisah ini, cold case. Kasusnya belum terungkap. Di Meksiko mereka cuma berteori. Yang paling banyak adalah mamanya membunuh si bunga si Paulette karena dia kada kuat, kada sabaran memiliki anak disabilitas. Ditambah lagi kedua orang tuanya memiliki permasalahan keuangan. Dia merasa susah dan beban merawat anak disabilitas. Karena alasan itu dia tega menghabisi anaknya sendiri. Benar-benar bungol benar kalau memang ini teorinya ya. Teori kedua adalah mungkin Paulette yang membunuh adalah abangnya sendiri. Karena ketidaksengajaan, mungkin waktu lagi liburan, Paulette ini terjadi kecelakaan. Lalu dibawa bulik ke rumah seolah-olah Paulette ini matinya di rumah. Lalu mereka menyeting dan merekayasa. Teori ketiga ini adalah teori dari para polisi. Mereka menduga mama dan abahnya lah yang membunuh. Alasannya agar mereka mendapatkan duit dari orang-orang. Karena kan katanya mereka ini sedang mengalami permasalahan keuangan. Biar orang-orang kasih donasi atas meninggalnya Paulette. Paulette ini kan anak disabilitas po. Jadi orang-orang bakalan kasihan. Maai, bari maras. Masa gara-gara pengen punya uang harus bunuh anak? Teori yang keempat adalah ini kurang dipercaya banyak orang. Teorinya kurang akurat. Bahwa yang membunuh Paulette adalah saudara kandungnya sendiri, yaitu bernama Lizzie. Karena ketika kedua orang tuanya bertengkar, teriak-teriakan, ngamuk-ngamukan, lempar-lempar barang, Paulette menangis dan ketakutan. Kemudian Lizzie menenangkan adiknya yang sedang rewel. Kada kawa beranai menangis dan kakaknya berusaha mencoba menenangkan Paulette agar tidak menangis dan beranai diam dengan cara menutup mulutnya dengan bantal po, sehingga dia tidak sengaja membunuh adiknya. Kemudian orang tuanya sengaja menutupi hal ini agar katanya tidak dibilang pembunuh.
Teori terakhir yang dikatakan Jaksa Agung Alberto Basbas, bahwa kematian Paulette memang di saat tidur Paulette menggeliat, membalikkan badannya sehingga badannya terjatuh dan tersangkut di selimut sampai kehabisan nafas. Tapi ada yang aneh, anak ini kan disabilitas, dia tidak sempurna bergerak. Tapi bagaimana bisa dia terjatuh ke bawah, sedangkan kasurnya itu mirip seperti di hotel, bed cover atau selimut yang dipasang ketat. Tapi kenapa si Paulette jatuh di bagian bed cover seketat itu? Dia bisa masuk, lalu terhimpit. Harusnya kan kelihatan gundukan, dan yang pastinya selimutnya jadi berantakan. Tapi ketika mereka mencari Paulette hilang, katanya kasur dan selimutnya rapi dan sempurna. Intinya jatuhnya kasus ini adalah kematian yang tidak disengaja. Paulette terjatuh sendiri di bawah kasurnya, lalu dia terhimpit selimut. Jadi kasus ini tidak ada pelaku, tidak ada tersangka. Dianggap kematian yang tidak disengaja. Bujur-bujur bikin muyak kasus ini, bisa-bisanya. Tanyakan aja sama mereka polisi Meksiko. Mungkin mereka kurang kompeten dalam menangani kasus ini. Udah selesai, Pok. Kalau aku kada yakin anak itu mati karena terjatuh disebabkan dia menggeliat di saat dia lagi tidur. Siapa tahu kasus ini suatu hari nanti akan dibuka lagi dan lebih didalami lagi, terungkap yang sebenar-benarnya. Allahumma amin. Ya semoga aja. Tapi yang jelas Paulette insya Allah nantinya dia akan masuk surga tanpa hisab, karena dia mati di usia belum balik, karena masih balita. Kalau dalam Islam anak balita meninggal itu pasti nantinya akan masuk surga karena belum punya dosa, Pok. Ya udah gitu aja ya, Pok. Sedih banget dengan kasus yang satu ini. Benar-benar menyayat hati setelah aku mendengarkan berita ini. Sampai sekarang masih kepikiran. Karena aku tuh kada bisa mendengar kasus balita meninggal. Pokoknya sedih benar. Kada kuat aku menahan rasa pengen menangis. Ya udah gitu aja ya, Po. Makasih udah simak video ini sampai selesai. Selalu dukung channel aku. Jangan lupa subscribe, like, kalau perlu di-share. Ya oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.